warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata minal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 197 baris ke-7 dari atas. Namun sebelumnya kepada ibu-ibu sekalian yang mau ngopi, monggo silakan ngopi. Teh, kalau nggak ada kopi ya permen kopi konya dimut dulu ya. Itu ada air minum, ada aqua itu ya. Silakan minum-minum dulu. Nggak apa-apa. Ya yang gerah mau sambil kipasan, yang mau kipas-kipas. Yang kakinya, dengkulnya mulai kesemutan, pegel-pegel, yang mau blonjor, monggo silakan blonjoro. Yang mau tidur silakan. Ya, yang pinggangnya kemeng-kemeng ya, yang mau nyender ya nyender lah. Tapi kita ingatkan, carilah sandaran yang kuat. Jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat. Nanti tidak malah jumlang. Ya, monggo santai. Yang udah mulai ngantuk, teklak-tekluk ya. Mau gajer liar-liar nggak apa-apa. Mau merem-merem melek, monggo nggak apa-apa, matanya merem. Yang penting hati dan pikirannya tetap melek ya. Turu sewengi wae, melek selawase. Pinter. Pun monggo aku ya tak ngombe. Melek hati deh. Melek matanya enggak. Saya bacakan ulang. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Ya kalau baca gitu aja santai kalau di rumah ya. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Artinya telah berkata penyusun kitab ini, ya pengarang kitab ini, rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, wa radhiyallahu anhu, dan semoga Allah meridhoinya. Itu adabnya gitu, karena kita membacakan kitabnya. Terus kita berdoa, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa nafa'ana bihi, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan wasilah kemuliaan beliau. Wa bi ulumihi, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan wasilah ilmu beliau. Fidaro ini di dalam dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Kabul. Itu makne ora. Amin. Nggih, amin. Itu caranya gitu ya. Jadi qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Artinya qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau berfirman Allah Ta'ala, karena kalau di kitab ini gitu ya. Qala itu berkata, atau kalau Allah berfirman, Nabi bersabda. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yuhibbuna antasi al-fahisatu, yang ingin agar tersiar berita perbuatan yang amat keji itu fil ladzina, di kalangan orang-orang yang amanu, yang beriman, lahum, bagi mereka azabun, adab alimun, yang pedih, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Paham? Apaan? Artinya Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang senang, ya, senang berita keburukannya orang-orang beriman itu tersiar, senang menyiar-nyiarkan keburukan orang beriman, mencari-cari keburukan orang beriman, kemudian disiar-siarkan, ya, sambil ngerumpi, ya. Yanti itu loh. Akan banget diponceng. Iya. Saya kan nggak punya Bahaya. Ngaji aja, ngaca lagi kayak orang nggak pede aja. Ini takut nengok Pak. Wah, iya. Kena motor nih. Gayanya pol. Oh, ini contoh. Lagi lihat aja ya. Dia punya malah ini. Iya, lihat ini takut nengok kena motor. Pokoknya seneng membicarakan keburukan-keburukan orang beriman. Lahum, bagi mereka yang suka begitu, adzabun alim, akan mendapat siksa yang pedih di dunia, baik di dunia wal akhirah, lebih-lebih nanti di akhirat. Di dunia itu pedih, ya kan, seneng merhatiin keburukan orang, artinya pegel aja, tersiksa sendiri, ya kan? Sementara yang diomong-omongin biasa-biasa saja. Nah, keren kan? Makanya jangan. Udahlah, udah kita baik-baik aja, ya, nggak usah nyari-nyari keburukan orang. Lebih baik kita mencari keburukan kita sendiri. Terhadap diri sendiri jangan cari bener, cari aja keburukan diri sendiri. Manusia itu al-insan makhluk kotok wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya. Jangan cari kesalahan, jangan cari keburukan. Ngapain sih jelek-jelekin? Orang nggak dijelek-jelekin juga emang udah jelek. Lah iya, itu ngaku. Ngapain pakai disalah-salahin? Orang nggak disalah-salahin juga memang salah. Iya, itu loh. Kita biasa aja. Mendingan kita nggak usah nyari bener sama diri, cari kesalahan kita. Nah, kita ngaji ini bukan kepengen pinter, belajar membaca diri sendiri. Kenapa? Kalau membaca orang lain, saya sudah yakin ibu-ibu pinter. Nggak usah diajarin. Enggak ini. Oh, karena tersiksa sendiri kita ngurusin orang, ya kan? Orang yang joget, kita yang pegel hati. Yang nyawer siapa? Yang ribet siapa? Yang pegel siapa? Enggak. Oh, enggak. Yang nyawer seneng-seneng aja. Oh, yang bingung siapa? Tersiksa enggak? Tersiksa. Yang nyawer seneng-seneng aja. Emang nggak boleh? Boleh. Orang bisa. Salahnya banyak ya. Ini saya mau Tahu dapat berapa tuh berarti aku Gopek.
memberi motivasi. Dapat gope. Biar semangat, biar semangat. Iya, kan semangat. Ya, itu. Ya karaoke-nya sambil saya. Ya, namanya juga sedekah. Sedekah mah gimana? Sedekah panggung. Kan penting lah nih. Niat. Niatnya. Siapa sih dikasih tahu juga nggak tahu. Boleh nggak apa-apa. Enak-enak aja. Jadi orang Islam itu yang enak, jangan yang nggak enak. Jangan yang nggak enak ya Pak. Nggih. Jadi orang Islam kok nggak enak, ruwet, memet, jelimet, ribet. Wah, Malah cepet tua. Islam itu damai, tenang, ayem, adem, tentrem gitu loh. Luwes. Rukun. Rukun ruwet. Ruwet. Wong Islam kok ruwet ya ora pantes. Rukun. Gini mboten. Rukun Bu. Kalau kita rukun kan enak, tapi kalau seneng nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari keburukan, apalagi diomong-omong, itu bikin benturan batin, nanti jadi merusak kerukunan. Ora apa-apa. Wong rokok-rokoke dhewe oleh tuku dhewe kok diributin. Mengko minta rokok lho. Dewe. Ya enggak? Urip mudi. Apalagi ngerokoknya di kawasan kampung bebas asap rokok. Asap rokok bebas, tapi kalau nabun nggak boleh. Makanya Ibu Yani nggak boleh nabun di situ. Asap tabunan nggak boleh kalau rokok bebas. Kalau rokok bebas ya. Oh iyalah, masa rasa masa. Pak RW ini yang ngerokok. Nggih betul. Maksudnya kalau rokoknya sama saya ngono. Ini Pak RW ya krungu. Diancuk Pak Warto ngono batine wong Cirebon. Aku mau belak-belakan wae, ngapain sih pakai gitu? Biasa-biasa aja lah. Jadi gitu, enggak usah diomong-omong. Ya kan, mendingan ngomong di depan, jangan klesak-klesik di belakang. Nanti tersiksa. Langsung Pak, ngomongnya langsung ya. Adep-adepan ini enak ngomong. Pak Warto ngerokok mulu. Nah, itu ya ngaku kan. Ayo ngomong apa? Pak Warto ngomong apa ayo? Ngerokok mulu lah itu. Aku kan panjaluk kuwing ngerokok. Jangan daripada ngalasan di belakang ya. Di depannya kan jalan yo gak apa-apa wong aku duwe stok rokok akeh. Lha kowe nek arep njaluk tak kei. Sing penting gak 1.000 sak Urusan urip-urip iki. ngono ae kok repot. Itu aja kok. Dong aku karepe dhewe to. Jangan, nanti kamu tersiksa hidupnya. Ngomongnya sing diomongin kiai. Gak wedi kualat ta. Kualat jadi jambu mente. Ndase ning ngisor. Sikile ning dhuwur. Ngawur. Jalannya gimana? Iya. Kalau buat kaki buat Santai aja, udah nggak usah. Ya, jangan diomong-omong, jangan dihitung, ngapain sih? Datengnya aja Pak Warto, alamatnya jelas, akarnya ada. Pak Warto bukan tipe benalu yang celok sana celok sini. Gini bener, datengin nggak lari. Orang Melayu. Oh iya, aku nangkep bayang malam tuh waktu kopet ya orang ngomong. Malah diajak ngopi. Dalam? Diajak ngopi. Ah iya dijak ngopi. Karo Pak Warto itu yang enak-enak aja. Orang jangan diomong dari belakang, bukan apa-apa. Saya enggak marah, cuman kasihan. Ya kan? Gak sepiro tapi dosane tak emplek-emplek. Aku mau seneng-seneng aja diomongi. Loh kok gak seneng piye lho? Bisa hilang. Kalau saya punya dosa saya diambil dia. Kalau dia punya kebaikan, pahala kebaikannya dikasih saya. Untung apa rugi? Untung. Makanya kalau diomongin orang jangan marah. Jangan santai-santai, kita seneng-seneng aja. Nanti dia tersiksa sendiri. Makanya di sini ada Al-Qur'an Allah yang berfirman. Innal ladzina yuhibbuna antasi al-fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Itu sesungguhnya orang-orang yang senang menyiar-nyiarkan keburukan orang-orang beriman, wong padha muslime. Nggih bener? Nggih.
lahum adzabun tersiksa fid dunya wal akhirah. ning dunya lebih-lebih ning akhirat kok. Sekarang udah musim kayak begitu. Kali ngolong-ngolong kan gele-gele bener. Ya Allah, lihat di medsos itu. Wah, serem yang lihat. Makanya kita jangan. Udah saya ngerukun wae. Jaga kerukunan, jaga persatuan, jaga tali persaudaraan. Kita semua Saudara. di Indonesia ini macam-macam. Ya, karena gara-gara omongan-omongan itu kan kadang-kadang terjadilah benturan batin. Bahkan dari benturan batin muncul dari benturan fisik, perkelahian, pertikaian. Gara-gara model-model begitu. Betul enggak? Yang enak-enak aja lah. Yang enak-enak aja. Jadi persaudaraan itu kan bukan cuma sesama muslim. Ya kan? Kalau mau berbuat baik harus sesama muslim, sesama manusia, bahkan sesama makhluk Tuhan. Rahmatal lil alamin itu menyeluruh, ya binatang, ya hewan, ya tumbuh-tumbuhan. Makanya kalau kita sama saudara itu kan ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama muslim. Tapi kan di Indonesia tidak muslim semua. Gini betul? Ada saudara kita yang agamanya Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Sunda Wiwitan, ada yang Kapitayan, ada yang Kejawen, dan macam-macam. Yang kumpul ini nggak semua sama, dan keyakinan itu nggak bisa dipaksakan. Maka di samping ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah yang namanya ukhuwah watoniyah. Persaudaraan sebangsa dan setanah air. Emang agamanya beda, tapi dia sebangsa dan setanah air. Nah, ada ukhuwah persaudaraan. Ukhuwah itu persaudaraan dari kata ikhwan, akhwat, ya, akhi, ikhwan. Ukhuwah itu jamak. Persaudaraan ada ukhuwah basariyah, persaudaraan sesama manusia. Ya betul. Nah, kalau kita tidak bisa menghormati karena agamanya, hormatilah dia adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Kalau kita menjadi tetangga kita, dia punya hak sebagai tetangga. Kalau dia jatuh kenapa-napa ditolongin nggak? Tolongin. Misalnya ada orang naik sepeda motor, jatuh, kejegur got. Tolongin nggak? Tolongin. Ditanya dulu agamanya apa? Keburu kelenger belum? Tolongin wong mau ditakoni agamanya sih. Gitu betul? Kalau tidak bisa menghormati karena kebangsaannya, oh Pak iku wong Cina, oh Pak wong iku wong Londo, Pak iku wong Jepang, Pak iku itu. Ayo pakai ukhuwah basariyah. Wong Londo, wong Jepang, wong Cina, wong Hong Kong, wong Arab, wong India, wong manapun. Dia manusia bukan? Manusia. Keturunannya siapa? Adam. Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kita? Sama. Nah iya, saudara bukan? Saudara. Nah iya. Beda rupanya. Kok beda-beda ya Pak? Betul nggak? Bisa disamain kok ya. Tapi bingung nyarinya Mbak. Mbah kita itu Nabi. Lengge. Kok beda? Mbah kita? Nabi. Nah iya, sesama turunan Nabi dilarang saling mendahului dulu. Bahaya. Sama-sama turunan Nabi Adam alaihis salam. Beliau adalah Abul Basar. Bapak moyangnya manusia. Cikal bakal. Lah iya itu paham. Udah mulai besok. Udah nggak usah saling jelek-jelekin. Tapi ngapain sih dijelek-jelekin, orang nggak dijelekin juga emang. Iya udah tahu jelek dijelek-jelekin. Tambah jelek. Ah iya itu.
juga jelek dibagusin aja. Kalau salah ya dibener, jangan disalahin, nanti tambah salah. iya. Itu paham nggih? Hati-hati itu, karena anak-anak ada gunanya di dunia kita sengsara sendiri. Kita udah pegel hati di situ mau enjoy aja, ya enggak? Masalah buat lu. Wah. EGP. Lah ya itu apa itu? Emang gua pikirin. Apa EGP apa itu? Emang gue pikirin. Emang gua Pikirin. Oh ya, ngono ae lho, ngapain mikirin orang? Udah ya? Paham Bu ya? Rukun, sing rukun. Orang Islam kok nggak rukun tuh lucu. Ini nggak paham agamanya. Kurang, Pak. Coba deh, kita wudhu ada rukunnya nggak? Ada. Rukun wudhu. Kita sholat ada rukunnya nggak? Ada. Sama nggak dengan rukun sholat atau rukun wudhu? Beda. Ada rukun sholat. Puasa ada rukun puasa, haji, umroh ada rukun haji dan umroh. Jual beli ada rukunnya. Sampean nikah pakai rukun nggak? Pakai. Kalau salah satu rukun gugur, sah apa tidak? Tidak sah. Loh sampean tuh nikah nganggo rukun kok baru nikah tukaran. Kurang duit. Terus Loh, kenapa? Kenapa diam? Sampai nikah itu pakai rukun apa tidak? Pakai. Syarat pakai rukun. Kalau gugur salah satu rukunnya, nikahnya tidak sah. Lo sampai tuh nikah pakai rukun, bernikah kok tukaran. Aduh, Tukaran berapa? Aku bingung tukaran. Malu-malu ya. Udah kok dikamplengi belum? Dikamplengi di itu di jelek-jelekin. Habis dikamplengi dijelek-jelekin, dikelonin juga. Ih, kagak tau malu. Iya, ya, Pak. Ya, yang itu artinya Islam ya mengemukakan mengutamakan kerukunan kabeh kudu nganggo rukun ben uripe Rukun. bar salat jamaah ra tegoran gendeng Sapa kuwi? lah iya Aku mah rukun terus. nggih pun wis aja jangan saling itu ya dilanjut ya tenang aku 5 menit rampung ora usah ndelok jam ndelok jam terus Jemput. bukan Lah kita marah-marah ke sana, Bang. bukan gitu aku kan jadi baper Bawa perasaan. oke lanjut Yeay. paham ya Nggih. Waqala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Man satara musliman, barang siapa yang menutupi keaiban seorang muslim. Jadi ada orang muslim aib ditutupi malah bukan diop. Iya. Diobrak apa ditutup? Berita-berita baru. Kata mbah saya, cung, sak dawa-dawane tampar isih dawa lambe. Ya lambemu itu. Ya lambemu itu. Oh, lambene sapa? Lambe kula dhewe. Ayo. Ya lambemu kuwi. Kuwi. Jadi dari aku sak dawa-dawane tampar isih dawa lambe. Sepanjang-panjangnya tambang itu masih panjang bibirmu itu. Perasaan kecil. Kadang putus ya. Kajinya cuma berdua. Bu Yanti, ini rahasia ya. Jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang Mbak Mur ya. Lastri, gayanya tengil. Udah kayak ustazah aja. Keluar masuk majlis taklim bebas aja. Siapa tuh? Tapi ini rahasia ya, Bu. Ya. Jangan bilang siapa-siapa. Dari Dari saya, cuman sekatungan berdua. Besok umur ngerti. Saya tahu.
Pasti dari siapa Kak tuh? Bu Yanti. Bu Yanti dari Bu Yanti padahal pesen. Jangan bilang siapa-siapa. Mbak Bun. Kata Pak Warto. Pak ini rahasia ya, jangan kita berdua aja. Astri itu loh, ngono-ngono. Tekan ngene Mur. Mur ini ngomong sebelah. Ojo kondo-kondo ya. Jangan bilang siapa-siapa. Itu sak kampung denger semua. Jangan nyembur itu Pak. Ditutupi apa diler? Diler. Ngaku. Tuh. Kata Nabi, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupi keburukannya, keaibannya di dunia dan di akhirat. Guru-guru sampai ngelek-ngelek temen, akhirnya apa? Oh ya dia paling apik aib, kayak dia paling suci aja, dia juga busuk. Dia mah kelihatannya demeng. Kayak kejondong. Dari luar mulus, dalamnya oh, jadi diudel-udel juga sama orang kan di dunia, belum nanti di akhirat. Kenapa jadi duren? Oke, bisa dipahami? Coba apalin, man sataro musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Iya, itu apa? Barang siapa yang menutupi keburukan aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat. Kalau kita baik-baik aja sama orang-orang itu cerita yang baik saja. Wala yuksirul gaudha fi uyubin nasi wa dzikri masawihim. Wa kasfi auratihim ila kullu munafikin mamkutin waladi yajibu ala muslimi idar amin akhihil muslim auratan ayat turoha alaihi. Nah, kita lanjutkan ya. Wala yuksirul gaudha, dan tidak akan memperbanyak ya berbicara fi uyubin nasi, dalam keaiban-keaiban atau keburukan-keburukan orang, wa zikri masawihin, dan menceritakan kejelekan-kejelekan mereka, wa kasfi auratihim, dan membuka keaiban-keaiban mereka, ila kullu munafikin, kecuali setiap orang munafik mamkudun yang dikutuk Allah. Orang yang suka membuka aib orang lain, menceritakan, menyebar-nyebarkan, tak lain bukan dia adalah orang yang munafik yang dikutuk oleh Allah. Habis jelek-jelekin bumur di mana-mana. Bumur ngambil bawang, goreng iwak asin kalau tempe gosong, itu mepet-mepet ning pohon ceri. Dia sok apik ngono kae. Munafik enggak? Munafik. Munafik. Dikutuk enggak sama Allah? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang yang munafik itu tempatnya di bawah-bawah kerak-keraknya api neraka. Duh, paling bener. Itu Quran loh. Paham ya? Wis mulai sekarang dilakban. Kecuali yang manfaat. Jangan bicara yang enggak manfaat. Bicara yang manfaat-manfaat. Jadi jangan yang penting posting, kan kita suka posting aja. Wah Pak, yang penting posting aja Pak, mainan HP terus. Enggak Pak, yang penting kan posting, seneng aja. Jangan yang penting posting, silahkan posting yang penting. Kalau nggak penting nggak usah posting. Tuh, ini kita dipostingin. Alhamdulillah hari ini kita taklim. Dilihat orang juga enak, video pendek. Wah, di mana itu Bu? Kok tempatnya enak? Tempatnya seneng. Oh, di Pasujudan. Kamu ikut? Ayo bebas. Asik kok kiainya. Oh, kiai ini gaul. Kiai ini gaul. Biar tua tapi masih gaul. Paham ya? Oh ya. Jadi jangan itu ya. Ancamannya luar biasa Ibu. Larangan ini larangan. Ya, ikutin yang dikutuk oleh Allah. Waladi yajibu alal muslimi,
Dan yang wajib atas orang muslim, muslimat, idza ro'a, apabila dia melihat min akhihil muslim, dari saudaranya yang muslim, auratan, suatu kecelaan, ayastaruha, bahwa ia harus menutupi alaihi, kecelaan itu kepadanya. Kewajiban orang muslim, kalau dia melihat keburukan saudaranya, keaibannya, dia wajib menutupi apa ngeler? Menutupi apa ngeler? Nah, ingat ya, ditulis apa? Menutupi. Ini boro-boro ke orang lain habis diler-ler suaminya. Suami saya gimana, saya pegah banget saya kalau ini kadang-kadang suami saya tak suruh tidur di itu apa? Dorceri. Ruang tamu, kursi, sama aku kuku di kamar, lalu kok orang bareng. Suruh tidur depan TV Pak. Oh, ini benar masih perlu. Suamiku wawu terus, mentang-mentang orang masih saling suaminya wawu terus. Saya tadi ngegongin, tapi saya mah alhamdulillah suami sama alim terus. Sampai tak kandani angel, manuk ngodak ngadeg kayak miber kayak suaminya habis diomongin mertuanya. Ini kan mertua habis diomongin orang tua saudaranya sendiri itu. Jadi wajibnya ditutupi. Idza ra'a min akhihil muslim auratan ayas turoha, hendaknya dia menutupi aibnya alaihi kepadanya. Terus harusnya bagaimana? Ya udah jangan dicerahkan aibnya, sebaiknya wa yan sohahu fisiri bilutwin wasafakotin, sebaiknya didatangi dia, datang aja silaturahmi, main lagi diajak duduk berdua. Untuk apa? Sehati. Iya, itu lebih baik. Datengin, tabayun, betul nggak? Terus dinasehati. Kalau udah dinasehati baik-baik. Fisiri di tempat yang sunyi, kita berduaan. Ini ya ngomong-ngomong, kan enak ya. Kita kan cuma berdua aja. Kamu katanya begini, gini. Nasehati. Oh, diomong-omong orang-orang ya. Ya, ngomong aja di depannya terang-terangan ada orangnya. Kenapa sih? Dia juga seneng dielingno bilutwin, bukan karena dengki, bukan karena apa, kita nasihati karena kita sayang dengan penuh kelembutan yang halus. Kamu ini ya bukan nasihati, itu namanya ngajak berantem. Ya kan, datengin apa bener, kamu begini, yang lembut, penuh kasih Sayang. itu pinter. Paham ya? Itu caranya gitu. Jangan diomong-omong, datengnya dikasih nasihat. Ya, kalau ngeliat Pak Warto gini, oh tuh diomongin, kasihan sampean. Yang ngomongin, aku mau enak-enak aja, dia ngomongin, seneng aku. Kalau pengen punya amal kebaikan, jadi orang Islam gampang kok. Cuman berbuat yang nyeleneh-nyeleneh, ben diomongin wong, ini pahala sampean banyak. Pahalanya dia buat kita, dosa kita diambil, ya kan? Makanya hati-hati, itu jebakan Batman. Udah langsung sengaja kita diuji itu. Habis sama kita gara-gara itu. Udah nggak usah, udah ngeliat ya udah. Nah, lihat ini ada terkelak, datengin ke rumahnya, atau diajak main makan bakso berdua. Atau makan apa itu, makanan Jepang yang di bawah itu apa? Kato kaki apa itu kan bahasa Jepangnya itu kan nggak apa? Kato ya. Nah itulah beli aja 5. Kita makan berdua sambil ngobrol. Ini tukang takoyaki. Iya, ngomong-ngomong apa bener? Saya dengar sampean begini. Enggak tuh. Enggak apa iya. Ini kemana gini itu. Ojo lah, dihindari hal-hal kayak gitu. Nanti yang rugi diri sendiri. Ya kan, memang orang nggak tahu, tapi kan Allah udah kita rugi. Terus apa sih yang mau diharap?
Yang mau diharap apanya? Ini ya kan? Tapi pelan-pelan ngomongnya yang enak berdua. Oh, diomong-omong alur ngidul, ya kan? Nanti kita nambah dosa. Iya, dia mah enjoy aja. Dan kitanya yang nambah dosa gitu. Bayan cokahu bisiri pilutwin wasapakotin. Masih ya? Nah, ada hadis mengatakan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi wallahu fi auni abdi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya. Nah, pengen dapat pertolongan Allah? Amin. Allahu fi auni abdi. Dan Allah akan senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya. Maka nal abdu selama hamba itu fi auni akhihi mau menolong saudaranya. Termasuk menutupi aurat saudaranya itu menolong. Nanti kita pertolongan. Tapi nek kita malah membongkar-bongkar keburukan orang, malah ada bun alim. Disebut sebagai munafikin. Disebutkan menjadi apa? Munafikin mamkutin. Munafik yang dikutuk oleh Allah. Jadi gitu. Enak. Gitu. Lanjut ya Bu, masih ada waktu. Asar jam berapa? Jam berapa? Asar jam berapa? 19.20 20 masih ada waktu 10 menit lagi. Wa minal wajibi alaman ro'a munkaron layak tati'u taghirahu wan nahya anhu ayabudo fa'ilahu wa yakrohahu wa yakroha fi'lahu biqalbihi. Nah, wa minal wajibi, dan diantara yang wajib bagi siapa? Alaman ro'a munkaron, atas orang yang melihat kemungkaran. Kita lihat ada perbuatan yang mungkar. Nah, wajibnya apa? Nah, sementara layak tati'u takdirohu, sementara dia tidak punya kemampuan untuk merubah kemungkaran itu. Wanah ya anhu, dan tidak bisa melarang. Mau melarang mau sabar, larang-larang gua kan gitu. Bapak gua bukan, om gua bukan, laki gua bukan, larang-larang. Ya kan gak enak, gak mampu kan? Nah, kewajiban bagi orang-orang yang melihat kemungkaran sementara dia tidak punya kemampuan untuk merubah dan melarangnya, ayat budo fa'ilahu, bahwa ia harus membenci perbuatannya, bukan hanya perbuatannya, membenci perbuatan mungkarnya, jangan mendukung. Wayak rohahu, dan harus tidak menyukai, wayak rohapelahu, dan tidak menyukai perbuatannya biqalbihi, dengan hati. Ada kemungkaran nih, kita merubah nggak bisa, kita melarang nggak punya kemampuan, mau nasihatin nggak bisa ngomong, ya kan? Galakan dia misalnya. Bagaimana kewajiban kita? Kita membenci, mencegah dengan hati kita. Itu. Jadi kama qala alaihi salatu wasalam, fa ilam yastati fa biqalbihi. Maka barang siapa yang tidak sanggup mencegah kemungkaran dengan kekuatannya, nggak sanggup merubah kemungkaran itu dengan lesannya, maka dia wajib mencegah dengan hatinya. Kita tetap tidak suka dengan kemungkaran itu, dan kita jangan ikut-ikutan. Kita cegah diri kita dalam hati. Jangan, wah nggak suka saya. Udah saya nggak usah ikut. Jangan ikutlah larut itu. Ya, jadilah seperti air laut. Air laut itu rasanya apa Bu? Asin. Rasanya apa air laut? Asin. Asin. Apa yang nggak masuk laut? Kotoran kita ini yang masuk buat giring masuk ke kali mujurnya mesti ngalor ngidul. Supaya apa? Air dari kali mesti pusatnya masuk ke laut dari mana-mana. Oke. Di dalamnya ada ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba, ikan tongkol, ikan iwak pe, iwak segala macam ribuan jutaan jenis ikan di situ. Apakah air laut ikut rasanya amis? Ya. Tetap
Asin. Tidak ada yang sanggup merubah asinnya air laut. Dari kita. Itu dari kali airnya tawar apa asin? Tawar. Nggak bisa merubah dan mengurangi asinnya air. Jadilah seperti air laut. Kumpul siapa aja tidak Goyang. namanya apa? Istiqomah. Air. Istiqomah. Teguh pendiri. Kenapa? Dia pasti ahli dzikir. Senang kumpul di halaqah Zikir. teguh hati. Pendino ning halaqah dzikir kok enggak punya keteguhan hati. Teguh hati, banyak zikir keren. Gini betul. Itu syaratnya enggak usah mikir macam-macam. Nah itu. Nah, mana tadi? Kama qala alaihi wasallam wa ilam yastati fabi qalbihi wa gudol musirrina alal ma'asi, dan harus membenci kepada orang-orang yang terus-menerus berbuat maksiat. Ya Allah, maksiat terus, jangan malah ngikut-ngikut. Itu ya. Baik itu minal korobati, kerabat-kerabat kita sekalipun. Itu wa alaihi, dan wajib kepadanya ayu farriqo dalika, apa? Memisahkan diri. Jangan ikut ngumpul-ngumpul. Kenapa? Ini ada orang ngumpul-ngumpul main judi, padahal kita nggak ikut, terus cuma ikut. Kalau ada rahasia digerebek, yang dibawa yang judi doang apa yang semua yang ngumpul? Semua ngumpul. Kalau ada orang ngadu ayam di kalangan, digerebek polisi, yang dibawa yang ngadu ayam doang apa semuanya? Semuanya. Yang ngadu juga dibawa walaupun cuma nonton. Begitu juga kalau ada kemungkaran kemudian Allah murka, itu yang kena bencananya bukan orang yang mungkar doang, kita juga yang baik-baik kena enggak? Kena. Ini banyak kemungkaran kemudian Allah datangkan banjir, rumah kelelep, kira-kira kita kena enggak? Kena. Oh kali kalau padepokan mah airnya menggok, bener kan? Kalau padepokan nggak kena Pak, kan tinggi. Kalau padepokan nggak kena tinggi. Iya cuman dilewatin ya. Iya, alhamdulillah. Makanya dari zaman dulu udah dapat bisikan tanggap waskito, walaupun dulu tidak pernah banjir, Pak Wato bikin langgar, ini tinggi dulu. Ini udah dari dulu. Ini asal usulnya nih. Biar nggak kebanjir. Pak Taso datang niru-niru, wah padepokan tinggi. Dari dulu ditinggiin, padahal dulu nggak ada banjir. Banjir itu belum lama, ya kan? Alhamdulillah, makanya nggak pernah ngerasain Banjiran. tapi dipakai ngungsi pernah. Oh pasti bawain lemari, dibawain dulu pernah banjir gede, ya kan? Makanya lemari yang masih ketinggalan tuh lemarinya orang Palembang yang kebanjiran sampai sekarang di kantor itu. Dulu itu tempat melihara ular. Lemari itu tempat melihara ular. Itu yang tinggal di situ. Depan Pak Heru. Om Emi. Palembang kan? Iya. Itu karena banjir dulu. Dipakai ngungsi, alhamdulillah. Banyak dari sono belum pada tidur bawa anak di sini. Alhamdulillah. Nah, jadi gitu. Ya, modi. Jadi harus apa? Memisahkan diri dari tempat. Jangan ikut-ikut lah. Yang ngumpul-ngumpul yang begini aja. Iya. Bisa kita kumpul. Atau kalau perlu malam apa? Yuk kita ngumpul ke padepokan ya. Kita santai aja di atas. Mau ngapain? Ya ngapain aja kalau mau dikir, jangan dikir mulu kan ini udah dikir mulu, udah ngaji mulu. Terus mau ngapain karaoke? Enggak apa-apa karaoke. Tapi kalau pas ada hari besar, ada perayaan, tampil dong. Jangan jadi provokator dong. Bulan suruh naik. Mbak Pak. Terus ngiri minta disare. Kon munggah ora? Ya itu. Yang provokator. Giliran pada disawer. Padahal
oleh latihan tak rungono berbulan-bulan. Ini yang latihan nih Pak. Asal di rumah ditelepon lagi latihan Pak, oh karaoke. Neng Pak Depokan yo latihan karaoke. Pas aku nyawer, aku munggah. Tapi minta disawer. Ini yang karaoke di rumah ini Pak. Yang karaoke. Nah, udah pokoknya begitu ya. Nah, udah yang penting ibu paham. Jadi itu. Yang lagi di bawah. Yang tadi sama ntar. Bapak Ustaz. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau nggak ada tak terusin 5 menit lagi. Yes. Fa'ina musahadatal munkaroti wa fuduroha bil ikhtiyari ghairu jaizin wa man nahahu an munkarin falam yantahi wa asarra ala munkarihi fa alaihi ayyah durahu wa yujanibahu kata yatrukal munkari wa yatuba ila rabbihi minhu. Selesai. Kita selesaikan ya 5 menit. Fa'ina musahadatal munkaroti, karena sesungguhnya menyaksikan ya berbagai munkarot, perbuatan-perbuatan munkar, waktu duroha, dan menghadiri majlis yang itu tempat orang berbuat munkar, itu waktu duroha bil ikhtiyari, dengan ikhtiar, artinya tidak terpaksa. Dia nggak terpaksa, sengaja memang datang. Beda dengan yang dipaksa. Lu kalau nggak datang gua bunuh, gua tembak. Nah, itu beda. Gua kalau nggak datang gua tembak. Lagu-lagu apa lah, itu kepaksa. Tapi kalau nggak terpaksa karena ikhtiarnya, pilihan, memang sengaja mau datang, ghairu jaizin, maka itu tidak boleh. Kalau tidak boleh itu apa namanya? Dilarang. Jadi kalau ada pembongkaran ya, di lingkungan kita, kemudian kita menyaksikan dan kita hadir ke tempat majlis itu dengan usahanya, artinya dengan suka hati, sengaja, tidak karena dipaksa, maka jaizin, ghairu jaizin, tidak diperbolehkan. Itu masih ada orang minum-minum, ada orang judi, jangan ngikut. Enggak Bu, enggak boleh. Kecuali datangnya untuk merubah dan mencegah. Kalau enggak, jangan. Kalau kira-kira kita tidak bisa merubah kemungkaran yang ada, mendingan kita jangan ikut nimbrung. Itu namanya mencegah dengan kolbu, dengan hati. Itu. Wa man nahahu an munkarin, dan siapa yang sudah dilarang ya. Wa man nahahu, dan barang siapa yang sudah dilarang an munkarin, dari yang munkar, falam yantahi, lalu ia tidak mau berhenti dari kemungkaran, wa asara ala munkarihi, dan ia terus-terusan mengerjakan kemungkarannya, fa alaihi, maka mesti kepadanya, harus baginya, ayat jurahu, meninggalkan orang itu. Kalau itu udah nggak bisa dinasihati, tinggalkan. Harus ditinggalkan, jangan ikutan. Wayujani bahu, dan menjauhinya, jauhin aja daripada kita ikut ke bawah. Kata yatrukal munkari, sampai orang itu meninggalkan kemungkaran. Wayatuba ila rabbihi minhu, dan orang itu mau bertobat kepada Tuhan dari perbuatan mungkarnya. Kalau sudah tobat, dia sudah sadar meninggalkan itu, jangan dicari-cari terus kesalahannya ya. Tetap kita harus bergaul dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita, kitab An-Nasaihul Jiniyah wal Wasallamiyah, sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah
serta diskusi kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Wow.